Saya menjual rumah untuk menyembuhkan kanker suami. Namun saat sembuh, ia meninggalkanku demi wanita muda. Ditinggalkan anak kandung, karma berbalik saat sisa uang terakhirku kuberikan pada seorang anak kecil yang tersesat. Aku menjual rumahku untuk mengobati kanker suamiku. Ketika dia sembuh, dia meninggalkanku demi wanita yang lebih muda. Anakku dan rekan bisnisku menertawakanku. Aku menghabiskan malam yang dingin di tengah badai ketika aku melihat seorang gadis kecil yang ketakutan, menggigil kedinginan. Aku menggunakan sisa uangku, $10, untuk membelikannya makanan dan selimut. 3 hari kemudian, 17 mobil hitam berhenti di depan tempat pengampunganku. Ketika seorang miliarder turun dari mobil dan melihat putrinya bersamaku, dia berkata, "Aku senang kamu ada di sini. Ikuti ceritaku sampai akhir dan sebutkan dari kota mana kamu menontonku, agar aku bisa melihat seberapa jauh kisahku telah tersebar." Aku tidak pernah menyangka pernikahan 22 tahunku akan berakhir dengan kata-kata, "Aku tidak lagi membutuhkanmu." Aku berdiri di dapur rumah yang baru saja kujual, melihat Arman mengemas barang-barangnya dengan senyum yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat, senyum yang bukan untukku. "Ayu, ini yang terbaik untuk kita berdua," katanya tanpa sedikit pun menatap mataku. Dia kini berusia 58 tahun, dengan rambut keabu-abuan yang mulai terlihat berwibawa selama perawatannya. Dan sekarang setelah dia sembuh, dia tampak 10 tahun lebih muda. Dia bersinar, bebas, bebas dariku. Ironi itu menghantamku seperti tinju di perut. Hanya 8 bulan yang lalu, pria yang sama ini menangis di pelukanku ketika dokter mengucapkan kata-kata mengerikan itu. Kanker pankreas stadium 3. Aku ingat bagaimana tangannya gemetar ketika memegang hasil biopsi. Bagaimana dia menatapku dengan mata putus asa dan berkata, "Aku tidak ingin mati, Yu. Aku akan melakukan apa saja untuk hidup." Dan aku melakukan apa saja agar dia tetap hidup. Aku menjual rumah kami di kawasan Jakarta Selatan, tempat kami membesarkan putra kami, Dimas. Aku menjual mobilku, perhiasanku, bahkan perabotan antik milik ibuku. Setiap rupiah yang kami miliki, aku kirim langsung ke rumah sakit, kepada ahli onkologi terbaik yang bisa dibeli dengan uang, untuk pengobatan eksperimental yang ditolak oleh asuransi. Total $450.000 Amerika Serikat. Semua yang telah kami bangun bersama selama lebih dari 2 dekade. Ingatkah saat kamu mengatakan akan melakukan apa saja untukku? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Dia berhenti sejenak, kaos yang setengah terlipat di tangannya. "Itu dulu, Yu. Aku sakit, aku takut." Orang mengatakan hal-hal saat mereka merasa akan meninggal. Nadanya biasa saja, seolah kami sedang membicarakan cuaca. "Tapi bukankah kamu sedang sekarat? Aku menyelamatkanmu," kataku. "Tidak." Dia mengoreksiku, akhirnya berbalik menatapku. "Dokter Hendrawan yang menyelamatkanku. Kamu hanya membayar tagihannya." Hanya membayar tagihannya. Seolah itu semudah itu. Seolah aku tidak menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menahan kepalanya saat dia muntah karena kemoterapi. Seolah aku tidak tidur di kursi rumah sakit selama berminggu-minggu. Seolah aku tidak berhenti dari pekerjaanku sebagai perawat untuk merawatnya penuh waktu. "Dan sekarang setelah kamu sehat, kamu pergi begitu saja," kataku. Itu bukan pertanyaan. Aku sudah tahu jawabannya dari koper terbuka di atas tempat tidur lama kami. Dari cara dia menghindari tatapanku. Dari binar di matanya ketika dia menyebut seorang teman yang membantunya dalam transisi ini. "Namanya Rina," katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia terdengar jujur. Dia 34 tahun. Dia yang kubutuhkan sekarang. Seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Rina.
Nama itu menggantung di udara seperti asap beracun. Tentu saja dia lebih muda. Tentu saja dia memiliki semua yang telah hilang dariku selama bertahun-tahun penuh kekhawatiran, stres, dan pengorbanan. Dan bagaimana dengan Dimas? Tanyaku, berpegangan pada harapan terakhir. Putra kami berusia 31 tahun, seorang pengacara sukses di Jakarta. Dia selalu lebih dekat dengan ayahnya, tetapi aku pikir mungkin... Arman tertawa, suara pahit yang membuat darahku membeku. Dimas setuju denganku. Bahkan, dia yang menyarankan agar aku mencari seseorang yang membuatku bahagia. Dia bilang aku sudah menyia-nyiakan terlalu banyak tahun dengan menjadi tidak bahagia. Jantungku terhenti. Kamu berbicara dengan Dimas tentang ini? Kami makan siang kemarin. Aku menjelaskan situasinya dan dia memahaminya dengan sempurna. Dia bilang kamu itu toksik. Kamu selalu mengontrol dan sudah waktunya aku menjalani hidupku. Toksik? Mengontrol? Kata-kata dari putraku sendiri diulang oleh pria yang telah kuberikan segalanya. Aku berpegangan pada tepi meja dapur, merasa lantai bergerak di bawah kakiku. Dia juga bilang lebih baik kamu tidak memiliki nomornya untuk sementara waktu. Lanjut Arman, melipat kaus itu dengan gerakan yang tepat. Dia butuh ruang untuk memproses semua ini. Putraku juga mengeluarkanku dari hidupnya. Bayi yang telah kukandung selama 9 bulan, yang kurawat saat sakit, yang kubantu dengan sekolah, yang kurayakan setiap pencapaiannya. Kini dia berpikir akulah masalahnya. Suara bel pintu mengganggu pikiranku. Arman langsung bersemangat, senyum tulus menerangi wajahnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pasti Rina, katanya, hampir berlari ke pintu. Dia datang untuk membantuku dengan kotak-kotak terakhir. Aku mendengarnya sebelum melihatnya. Tawa merdu, muda, penuh energi yang sudah lama hilang dariku. Ketika mereka muncul di dapur, kontrasnya sangat mencolok. Dia adalah segala yang bukan diriku. Pirang alami, kulit tanpa kerutan, tubuh ramping berbalut gaun yang harganya mungkin lebih dari gajiku sebulan saat bekerja. Jadi, kamu Ayu, kata Rina, mengulurkan tangan yang dimanipulasi dengan sempurna. Senyumnya cerah, hasil latihan. Arman telah bercerita banyak tentangmu, terutama semua yang kamu korbankan selama sakitnya. Kamu sungguh murah hati. Murah hati, seolah-olah merawat suamiku sendiri adalah sebuah amal. Ya, aku harus bilang begitu, kataku mengabaikan tangan terulurnya. Itulah yang dilakukan seorang istri. Oh, tapi tidak semua istri akan menjual rumah mereka. Lanjutnya dengan suara manis yang membuatku ingin berteriak. Arman bilang kamu sekarang tidak punya tempat tinggal. Apakah kamu punya rencana? Pertanyaannya tampak polos, tetapi cara dia memiringkan kepala, senyum kecil di bibirnya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Aku akan mengurusnya sendiri, jawabku dengan sedikit harga diri yang tersisa. Tentu saja kamu akan mengurusnya. Arman menimpali sambil menutup kotak terakhir. Ayu selalu mandiri, dia sangat independen. Independen. Kata bagus lainnya untuk mengatakan, dia bukan lagi masalahku. Aku melihat mereka memuat kotak-kotak itu ke dalam mobil mewah BMW yang jelas bukan milik Arman. Saat dia memasukkan barang-barangnya ke bagasi, Rina mendekatiku untuk terakhir kalinya. Tahukah kamu? Katanya pelan. Kamu seharusnya menganggap dirimu beruntung. Arman bilang kalian tidak pernah benar-benar cocok. Dia bilang dia hanya tinggal bersamamu karena kewajiban, terutama setelah Dimas lahir. Dia mendekat. Parfumnya yang mahal memenuhi hidungku. Setidaknya sekarang dia bisa jujur tentang apa yang benar-benar dia inginkan. Dan dengan itu, dia pergi. Suamiku selama 22 tahun itu masuk ke mobil pacar barunya dan menjauh dari rumah kosong yang dulunya adalah rumah kami, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku berdiri di jalan masuk.
melihat lampu belakang mobil menghilang di kejauhan. Aku berusia 55 tahun. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga. Uang 14 juta rupiah di rekeningku adalah semua yang tersisa dari seumur hidup bekerja dan berkorban. Langit mulai gelap. Awan tebal berkumpul di cakrawala. Badai datang, dan aku tidak punya tempat untuk berlindung. Malam pertama aku habiskan di mobil. Aku telah menjualnya secara teknis kepada dealer, tetapi mereka memberiku waktu hingga hari Senin untuk menyerahkannya. Itu adalah Jumat malam, dan tempat parkir mal yang terbengkalai telah menjadi tempat berlindung sementaraku. Aku tidur meringkup di kursi belakang. Terbangun setiap beberapa jam karena dingin yang merasuk melalui jendela. Pada hari Sabtu, aku mencoba menghubungi saudara perempuanku, Rina, di Surabaya. Tetapi suaminya, Joko, yang mengangkat telepon. "Ayu, kamu tahu Rina bagaimana?" Katanya dengan suara canggung yang biasa digunakan orang ketika mereka tidak ingin terlibat. Dia dan Arman selalu sangat dekat. Dia merasa bingung tentang seluruh situasi ini. Dia pikir mungkin dia butuh waktu untuk memproses hal-hal dari sudut pandang Arman. Sudut pandang Arman? Ulangku, tidak percaya. "Joko, dia meninggalkanku setelah aku menjual segalanya untuk menyelamatkannya." "Dengar, aku tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga." Dia menghela napas. "Tapi Arman meneleponnya kemarin dan menjelaskan versinya. Dia bilang kamu menjadi sangat menuntut selama perawatannya. Kamu mencekiknya. Rina pikir mungkin waktu berpisah akan baik untuk kalian berdua." Aku menutup telepon sebelum dia bisa melanjutkan. Adikku sendiri telah memilih pihak mantan suamiku tanpa mendengarkan ceritaku. Pada hari Minggu, aku menyerahkan mobil itu. Petugas dealer, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun, menghitung uangnya 2 kali sebelum memberiku $500 Amerika Serikat yang disepakati. "Yakin tidak mau kami panggilkan taksi?" tanyanya melihat satu-satunya koperku. "Sepertinya akan hujan deras." "Aku akan baik-baik saja." Aku berbohong, membawa koperku dan berjalan menuju halte bus terdekat. Tapi aku tidak baik-baik saja. Bus membawaku ke pusat kota, tempat pilihan akomodasi murah terbatas dan berbahaya. Motel termurah yang kutemukan berharga $60 Amerika Serikat per malam, uang yang tidak mampu aku keluarkan ketika aku tidak punya penghasilan. Saat aku berjalan di jalanan mencari tempat berlindung sementara, tetesan pertama mulai turun. Dalam beberapa menit berubah menjadi hujan lebat. Angin bertiup begitu kencang sehingga payung terbalik dan orang-orang berlarian mencari perlindungan dimanapun yang tersedia. Aku menemukan sebuah kanopi halte bus kecil yang menawarkan sedikit perlindungan, tetapi angin samping tetap membuatku basah. Aku mendekap koperku ke dada, menggigil saat air dingin meresap melalui jaketku yang murah. Saat itulah aku mendengarnya. Tangisan kecil, hampir tidak terdengar di tengah deru badai. Awalnya aku pikir itu adalah suara angin, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya, sesuatu yang manusiawi. Aku meninggalkan koperku di bawah kanopi dan memberanikan diri ke dalam hujan mengikuti suara itu. Aku menemukannya meringkuk di belakang tempat sampah, 1 blok jauhnya. Itu adalah seorang gadis kecil, usianya mungkin tidak lebih dari 8 tahun, basah kuyup hingga ke tulang dan menggigil hebat. Pakaiannya bagus, gaun biru yang mungkin mahal sebelum lumpur dan hujan merusaknya. Sepatunya juga tampak bermerek, meskipun sekarang penuh dengan air. "Nak!" teriakku melewati angin. "Kamu baik-baik saja?" Dia mengangkat kepalanya dan hatiku hancur. Dia memiliki mata besar, gelap, penuh teror, dan bibir biru karena kedinginan. Dia jelas tersesat dan telah berada di bawah hujan selama berjam-jam. "Tidak, aku tidak bisa menemukan ayahku." Dia tergagap,
Suaranya hampir tidak terdengar. Aku di taman, dan kemudian banyak orang berlarian, dan aku juga lari, tetapi ke arah yang salah, dan sekarang aku tidak tahu di mana aku berada. Aku mendekat perlahan, tidak ingin membuatnya lebih takut. Siapa namamu, sayang? Siti, bisiknya. Siti Chen. Ayahku sangat penting. Dia pasti akan menemukanku, tetapi aku sangat kedinginan dan sangat lapar. Siti Chen. Nama belakang itu terdengar tidak asing bagiku, tetapi saat itu yang penting hanyalah gadis kecil ini membutuhkan bantuan segera. Suhu tubuhnya turun dengan berbahaya, dan jika aku tidak segera menghangatkannya, dia bisa mengalami hipotermia. Baiklah Siti, namaku Ayu, dan aku akan menjagamu sampai ayahmu menemukanmu. Baiklah. Dia mengangguk lemah. Aku menggendongnya di lenganku, terkejut betapa ringannya dia, dan kami berlari kembali ke kanopi tempat aku meninggalkan koperku. Aku mengeluarkan satu-satunya jaketku yang kering dan membungkusnya dengannya. Tetapi itu tidak cukup. Badai semakin kuat dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Kami membutuhkan tempat berlindung yang sesungguhnya, makanan hangat dan selimut. Aku melihat dompetku. $440 Amerika Serikat yang tersisa untuk bertahan hidup sampai aku bisa menemukan pekerjaan yang mungkin memakan waktu berminggu-minggu. Tetapi melihat Siti menggigil di pelukanku, tidak ada keputusan yang perlu diambil. Ayo nak, kataku sambil menggendongnya bersama koperku. Kita akan mencari tempat yang hangat. Satu-satunya tempat yang buka adalah stasiun pengisian bahan bakar 6 blok jauhnya. Pegawai di sana, seorang pria tua dengan janggut abu-abu, menatap kami dengan iba ketika kami masuk dalam keadaan basah kuyup dan menggigil. Ya ampun, gumamnya. Kalian baik-baik saja? Gadis ini tersesat, jelasku dengan cepat. Apakah kalian punya selimut, makanan hangat? Dia mengangguk, mengarahkan kami ke bagian belakang toko di mana ada area istirahat kecil untuk karyawan. Aku punya beberapa selimut di mobil, dan aku bisa menghangatkan sup di microwave. Di rak, aku melihat selimut darurat seharga $10 Amerika Serikat masing-masing, sup instan $3, dan coklat panas $2. Aku mengambil 2 selimut, 2 sup, dan 2 coklat panas. $28 Amerika Serikat yang sakit rasanya untuk dikeluarkan, tetapi perlu. Saat Siti menghangatkan diri dengan sup, aku mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang keluarganya. Ingat nomor telepon ayahmu, Siti? Dia menggelengkan kepalanya. Ada di ponselku, tapi hilang saat aku lari. Tapi dia pasti akan menjemputku. Dia selalu menjemputku. Bagaimana dengan ibumu? Matanya berkaca-kaca. Ibu sudah pergi ke surga tahun lalu. Sekarang hanya ada ayah dan aku. Hatiku mencelos. Gadis ini telah kehilangan ibunya, dan sekarang dia tersesat dalam badai, terpisah dari satu-satunya ayahnya. Aku memeluknya lebih erat, merasakan lengan kecilnya melingkari leherku. Jangan khawatir sayang, kita akan menemukan ayahmu, aku janji. Pegawai stasiun pengisian bahan bakar yang memperkenalkan dirinya sebagai Budi mengizinkan kami tinggal di ruangan belakang kecil itu sampai badai berlalu. Dia memiliki radio tua di mana kami mencoba mendengarkan berita tentang anak-anak yang hilang, tetapi hanya ada laporan cuaca dan peringatan badai. Siti tertidur meringkuk di dekatku di kursi malas kecil, terbungkus kedua selimut. Aku mengawasinya tidur, memperhatikan bulu matanya yang panjang dan cara tangan kecilnya mencengkeram jaketku, bahkan dalam mimpi. Selama beberapa jam berikutnya, aku tetap terjaga mendengarkan hujan memukul atap logam. Budi datang setiap jam untuk memeriksa apakah kami baik-baik saja, membawakan kami lebih banyak coklat panas dan biskuit dari mesin penjual otomatis. Dia menolak untuk kubayar. Aku punya cucu seusianya, katanya pelan, menatap Siti yang sedang tidur. Aku tidak bisa membayangkan
betapa putus asanya ayahnya. Aku juga tidak bisa membayangkannya, tetapi aku bisa membayangkan keputusasaanku sendiri jika itu adalah cucuku yang hilang dalam badai, jika aku punya kesempatan untuk mengenal anak-anak Dimas. Sekitar pukul 3 dini hari, Siti terbangun sambil menangis. "Ayu?" bisiknya dalam kegelapan. "Kamu masih di sini?" "Ya sayang, aku di sini," jawabku mengelus rambutnya yang lembab. "Aku takut ayahku berpikir aku melakukan sesuatu yang salah. Aku seharusnya tidak menjauh dari pengawal." "Pengawal? Itu adalah petunjuk penting. Keluarganya punya uang, cukup untuk menyewa keamanan pribadi. Itu menjelaskan pakaian mahal dan mengapa namanya terdengar tidak asing bagiku." "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Siti. Terkadang hal-hal ini terjadi begitu saja. Ayahmu akan sangat senang melihatmu selamat." Dia meringkuk lebih dekat. "Apakah kamu punya anak?" Pertanyaan itu lebih menyakitiku daripada yang kuduga. "Ya, aku punya seorang putra. Namanya Dimas." "Di mana dia?" Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya," kataku, tidak ingin membebani seorang gadis berusia 8 tahun dengan masalah keluargaku. "Ayahku juga sangat sibuk," gumam Siti. "Tapi dia selalu menemukan waktu untukku. Dia bilang aku hal yang paling penting dalam hidupnya sejak ibu pergi." Kata-katanya menusukku seperti belati. Gadis ini memiliki apa yang telah hilang dariku. Seorang ayah yang memprioritaskannya, yang menghargainya di atas segalanya. Ketika fajar menyingsing, badai akhirnya berlalu. Budi membawakan kami kopi dan donat dari konter, lagi-lagi menolak untuk menerima pembayaran. "Apa yang akan kalian lakukan sekarang?" "Kami akan pergi ke kantor polisi. Mereka pasti sudah melaporkan anak hilang, dan aku yakin ayahnya sudah melakukannya." Tetapi ketika kami tiba di kantor polisi terdekat, ternyata tutup karena renovasi. Sebuah papan mengarahkan kami ke kantor pusat 12 blok jauhnya. "Bisakah kita naik taksi?" tanya Siti melihat jarak. Aku melihat dompetku. $412 Amerika Serikat tersisa setelah makanan dan selimut. Taksi akan memakan biaya setidaknya $10, uang yang perlu kucadangkan. Tetapi melihat Siti masih lemah setelah malam yang mengerikan itu, aku tidak bisa membiarkannya berjalan 12 blok. "Tentu saja sayang," kataku, mengangkat tangan untuk menghentikan taksi. Saat taksi mendekat, Siti meraih tanganku. "Ayu," katanya dengan serius. "Ketika ayahku menemukanku, aku akan memastikan dia tahu betapa baiknya kamu padaku. Dia pasti ingin berterima kasih padamu." Aku tersenyum, meremas tangan kecilnya. "Aku hanya ingin kamu aman bersama keluargamu." Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu akan mengubah hidupku selamanya. Kantor polisi pusat adalah bangunan bata merah yang megah yang membuatku gentar sejak kami turun dari taksi. Siti berjalan di sisiku. Tangan kecilnya mencengkeram tanganku saat kami mendekati pintu masuk utama. Aku telah menghabiskan sepanjang pagi menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sekarang, aku sendiri merasakan kupu-kupu di perutku. Petugas resepsionis, seorang pria kekar dengan kumis abu-abu, mendongak ketika kami mendekati konter. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika dia melihat Siti. Matanya melebar dan dia dengan cepat mengangkat telepon. "Sersan Yudi, kami menemukannya." "Ya Pak, gadis Chen ada di sini." Dia berbalik ke arah kami dengan ekspresi yang mencampur kelegaan dan urgensi. "Siti Chen, benar nak?" Siti mengangguk malu-malu, bersembunyi di balik kakiku. "Ayahmu telah mencarinya sepanjang malam," lanjut petugas itu. "Setengah kota mencarinya. Di mana Anda menemukannya, Nyonya?" Sebelum aku bisa menjawab, pintu stasiun terbuka lebar dan 3 pria berjas gelap masuk, berbicara dengan cepat melalui radio portabel. Salah satu dari mereka segera mendekati petugas. "Apakah ini dia?" tanyanya dengan suara tegang.
Ya, ini Siti Chen. Petugas itu membenarkan. Nyonya ini yang membawanya. Pria berjas itu menatapku tajam, menilaiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nama Anda, Nyonya? Ayu Wulandari, jawabku, merasa seperti sedang diinterogasi. Aku menemukan Siti tadi malam saat badai. Dia tersesat dan ketakutan, jadi aku menjaganya sampai aku bisa membawanya ke sini. Pria itu berbicara cepat di radionya. Konfirmasi lokasi anak di bawah umur, dia aman. Wanita yang menemukannya bernama Ayu Wulandari. Dalam beberapa menit, stasiun itu dipenuhi aktivitas. Lebih banyak pria berjas datang, beberapa dengan earpiece, yang lain memeriksa area itu seolah-olah kami adalah risiko keamanan. Siti mencengkeram tanganku lebih erat. Apa yang terjadi? Bisikku. Bapak Chen sedang dalam perjalanan. Jelas salah satu pria. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Bapak Chen. Nama itu terus bergema di pikiranku, seperti sesuatu yang seharusnya ku kenal. Tetapi aku tidak bisa mengingatnya dengan tepat. Saat itulah kami mendengar deru beberapa mesin mendekat. Melalui jendela kaca stasiun, aku melihat sesuatu yang membuatku terkesiap. 17 mobil hitam identik berbaris dalam karavan sempurna di depan gedung. Masing-masing tampak seperti limusin, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ya Tuhan, gumamku. Petugas polisi juga mendekati jendela, jelas terkesan dengan pemandangan itu. Aku belum pernah melihat kemewahan sebanyak itu terkonsentrasi di satu tempat. Dari mobil utama, pertama-tama turun tim keamanan, pria dan wanita berpakaian hitam yang segera membentuk perimeter. Kemudian, dari bagian belakang kendaraan yang sama, turunlah seorang pria yang langsung kukenal. Arman Chen. Miliarder Arman Chen. Jantungku berhenti. Sekarang aku mengerti mengapa nama itu terdengar tidak asing bagiku, mengapa Siti memiliki pengawal, mengapa seluruh operasi ini tampak seperti militer. Arman Chen adalah salah satu orang terkaya di negara ini, pemilik Chen Industries, sebuah kerajaan yang mencakup teknologi, properti, dan hiburan. Kekayaannya diperkirakan lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat, dan aku telah menjaga putrinya sepanjang malam tanpa menyadarinya. Siti melepaskan tanganku dan berlari menuju pintu. Ayah! Ayah! Arman Chen memasuki stasiun seperti badai yang terkendali. Dia lebih tinggi dari yang terlihat di foto-foto majalah. Mungkin setinggi 1 meter 85 cm, dengan rambut hitam yang tertata rapi dan jas yang harganya mungkin lebih mahal dari gajiku setahun yang lalu. Tetapi saat dia melihat Siti, semua ketenangan itu runtuh. Siti! Teriaknya, berlutut untuk memeluknya. Putriku, putriku, ayah pikir ayah kehilanganmu selamanya. Aku mengamati mereka berpelukan, dan untuk sesaat, dia bukanlah pria paling kuat di negara itu. Dia hanyalah seorang ayah yang lega karena putrinya yang hilang kembali. Matanya merah seolah dia telah menangis, dan tangannya gemetar saat dia memeriksa Siti untuk memastikan dia tidak terluka. Aku baik-baik saja, ayah, kata Siti menyeka air mata dari pipinya. Ayu menjagaku, dia membuatku hangat dan memberiku makanan. Dan dia tinggal bersamaku sepanjang malam, meskipun dia juga kedinginan. Arman Chen mendongak ke arahku untuk pertama kalinya, dan ketika mata kami bertemu, sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresinya berubah dari lega menjadi bingung, lalu menjadi sesuatu yang tampak seperti pengakuan. Ayu Wulandari? Tanyanya perlahan, berdiri tanpa melepaskan Siti. Ya, jawabku, bingung dengan reaksinya. Dia mempelajariku dengan intens selama beberapa detik yang panjang, seolah dia mencoba menemukan ingatan yang jauh. Kemudian, yang membuatku sangat terkejut, matanya berkaca-kaca. Ayu Wulandari, dari Rumah Sakit Umum Sentosa? Tanyanya dengan suara serak. Jantungku berdebar kencang. Rumah Sakit Sentosa adalah pekerjaan pertamaku sebagai perawat lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku bekerja di sana selama 5 tahun sebelum pindah ke rumah sakit yang lebih dekat dengan rumah setelah Dimas lahir. Ya, bisikku. Aku bekerja di sana dulu,
Dulu sekali. Arman Chen memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, seolah dia baru saja memecahkan misteri terbesar dalam hidupnya. Ruang perawatan intensif anak, katanya, membuka matanya untuk menatapku langsung. Tahun 1992, bulan Maret, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dengan pneumonia parah. Orang tuanya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka ketakutan, dan semua orang terlalu sibuk untuk memberikan perhatian yang nyata. Dunia berhenti di sekitarku. Tiba-tiba, ingatan itu datang seperti longsoran salju. Seorang anak laki-laki kecil, kurus dan pucat, berjuang untuk bernapas di ranjang rumah sakit. Orang tuanya, imigran baru yang nyaris tidak bisa berbahasa Indonesia, tersesat dalam sistem medis. Aku ingat tinggal shift tambahan, belajar frasa dasar dalam bahasa Mandarin agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka, memegang tangan anak itu selama prosedur yang paling menyakitkan. Arman, bisiku, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kamu anak itu. Dia mengangguk. Air mata kini mengalir deras di wajahnya. Anda menyelamatkan hidupku, Bu Ayu. Bukan secara medis, para dokter yang melakukannya, tetapi Anda menyelamatkan jiwaku. Ketika semua orang melihatku hanya sebagai kasus lain, Anda melihatku sebagai seseorang. Anda berbicara denganku, membacakan cerita, menerjemahkan semuanya kepada orang tuaku agar mereka tidak takut. Ingatan terus datang bergelombang. Aku ingat anak laki-laki kecil itu, begitu cerdas dan ingin tahu, meskipun sakit parah. Aku telah mengajarinya kata-kata dalam bahasa Indonesia selama pemulihannya. Aku telah meyakinkan anak-anak lain di bangsal untuk mengikut sertakannya dalam permainan mereka. Aku telah melakukan yang terbaik agar masa tinggalnya di rumah sakit tidak terlalu traumatis. Ketika aku pulih, lanjut Arman, ayahku bertanya kepada administrasi tentang Anda. Dia ingin mengucapkan terima kasih dengan pantas. Mungkin menawarkan sesuatu atas kebaikan Anda. Tetapi Anda sudah pindah ke rumah sakit lain. Selama bertahun-tahun, aku mencoba mencari Anda. Siti menatap kami dengan mata lebar. Jelas tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tetapi merasa itu adalah sesuatu yang penting. Kalian sudah saling kenal? Tanyanya. Ayahmu dan aku bertemu dulu sekali. Jelasku, masih memproses kebetulan yang luar biasa ini. Ketika dia masih anak kecil, sepertimu. Arman menyeka matanya dan berdiri tegak, meskipun dia tetap meletakkan tangan pelindung di bahu Siti. Bu Ayu, katanya dengan suara formal namun hangat. Aku tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihku dengan tepat karena telah menjaga Siti. Tetapi lebih dari itu, alam semesta jelas ingin kita bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun mencarimu, kamu menyelamatkan putriku dengan cara yang sama seperti kamu menyelamatkanku. Salah satu asistennya mendekat dengan diam-diam. Bapak Chen, media sudah mulai berdatangan. Kita harus mempertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih pribadi. Arman mengangguk, lalu berbalik ke arahku. Bu Ayu, maukah Anda menemani kami? Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan dengan Anda. Dan Siti jelas telah mengembangkan ikatan yang sangat kuat. Siti melepaskan ayahnya dan berlari ke arahku, memeluk pinggangku. Ayu, kamu harus ikut kami. Ayah, dia tidak punya tempat tinggal. Dia bilang padaku tadi malam. Wajahku memanas karena malu. Tetapi Arman mengerutkan kening dengan kekhawatiran yang tulus. Apakah itu benar? Tanyanya lembut. Aku tidak ingin mengakui situasi putus asaku, terutama kepada seseorang yang begitu sukses. Tetapi tatapan jujur di matanya membuatku jujur juga. Aku mengalami beberapa tantangan baru-baru ini. Aku mengakui. Arman tidak mendesak untuk detail lebih lanjut, setidaknya tidak di depan umum di sana. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya kepadaku.
Kalau begitu sudah diputuskan, katanya. Anda akan menjadi tamu kami sampai kita bisa berbicara dengan benar tentang semua ini. Itu adalah hal terkecil yang bisa aku lakukan untuk wanita yang menyelamatkan 2 orang paling penting dalam hidupku. Saat kami keluar dari kantor polisi menuju karavan mobil hitam, dengan Siti memegang tanganku dan Arman berjalan di sisi lain, aku menyadari bahwa hidupku baru saja mengambil belokan yang tidak pernah bisa kubayangkan. Mobil yang kami tumpangi lebih mewah dari apapun yang pernah kulihat. Kursi kulit krem, layar bawaan, dan bar mini lengkap. Tetapi yang paling membuatku terkesan adalah melihat Arman dalam elemen alaminya, berbicara di telepon untuk membatalkan rapat dan mengatur ulang harinya sepenuhnya untuk bersama Siti. "Kita mau kemana?" tanyaku saat konvoi mulai bergerak. "Ke rumah," jawab Arman, tersenyum saat Siti meringkuk di antara kami berdua. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan, dan 30 tahun rasa terima kasih yang harus dikejar. Rumah megah Arman Chen persis seperti yang akan kamu harapkan dari salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi entah bagaimana, ia berhasil terlihat megah tanpa menjadi mencolok. Itu membentang di atas berhektar-hektar taman yang terawat sempurna dengan arsitektur yang memadukan keanggunan modern dengan sentuhan klasik. Saat konvoi mendekati pintu masuk utama, Siti menekan wajahnya ke jendela. "Kita di rumah," serunya dengan kelegaan tulus. "Ayu, tunggu sampai kamu lihat kamarku. Ayah bilang aku bisa mendekorasinya sesuka hatiku." Ketika kami turun dari mobil, tim staf rumah tangga sudah menunggu. Seorang wanita yang lebih tua, jelas kepala pelayan, segera mendekati Siti dengan air mata di matanya. "Nona Siti," katanya dengan aksen Inggris, "Anda membuat kami semua sangat khawatir." "Maaf Bu Wati," jawab Siti sambil memeluk wanita itu. "Tapi lihat, ini Ayu. Dia menjagaku selama badai. Dia pahlawanku." Arman membimbingku ke dalam, sementara Siti menerima pelukan dari beberapa anggota staf yang jelas-jelas menyayanginya. Bagian dalam rumah itu bahkan lebih mengesankan. Langit-langit tinggi, karya seni yang harganya mungkin jutaan dolar, dan kesan ruang dan cahaya yang membuatku merasa seperti berada di museum. "Silakan duduk," kata Arman, mengarahkanku ke ruang tamu yang lebih besar dari seluruh apartemenku yang dulu. "Mau minum apa? Kopi, teh, air?" "Kopi saja," jawabku, merasa benar-benar tidak pada tempatnya di tengah kemewahan seperti itu. Arman menekan tombol di konsol yang ramping, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pegawai rumah tangga muncul dengan nampan kopi yang aromanya lebih harum daripada apapun yang pernah kucicipi seumur hidupku. "Siti," kata Arman ketika dia berlari ke ruang tamu. "Mengapa kamu tidak pergi bersama Bu Wati untuk mandi air hangat dan berganti pakaian bersih? Ayu dan Ayah perlu membicarakan hal-hal orang dewasa." "Apakah Ayu akan tinggal untuk makan malam?" tanya Siti penuh harap. "Jika dia mau," jawab Arman menatapku dengan senyum. "Sebenarnya aku berharap dia tinggal lebih lama dari itu." Setelah Siti pergi, Arman duduk di depanku, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalinya, aku bisa melihatnya dengan sungguh-sungguh. Dia berusia 46 tahun sekarang, tetapi matanya masih memiliki rasa ingin tahu yang sama seperti yang kuingat dari anak laki-laki di rumah sakit itu. Ada kesedihan juga di sana, garis-garis stres yang menunjukkan kehilangan dan tanggung jawab yang besar. "Bu Ayu," dia memulai, "sebelum kita membicarakan hal lain, aku perlu Anda tahu sesuatu. Sejak hari aku keluar dari rumah sakit, aku telah mencari Anda. Bukan hanya karena rasa terima kasih, meskipun aku jelas memilikinya, tetapi karena Anda secara fundamental mengubah siapa aku sebagai pribadi." Aku menyesap kopiku yang luar biasa. "Arman, aku hanya melakukan pekerjaanku." "Tidak,"
katanya dengan tegas, mencondongkan tubuh ke depan. Itu bukan hanya pekerjaan Anda. Aku ingat setiap detail dari 3 minggu di rumah sakit itu. Aku ingat bagaimana semua perawat dan dokter lain berbicara tentangku seolah aku tidak ada di sana. Aku ingat bagaimana orang tuaku merasa tidak terlihat, diabaikan. Tetapi Anda mempelajari nama kami. Anda mempelajari kata-kata dalam bahasa Mandarin agar Anda bisa berbicara langsung dengan orang tuaku. Ingatan-ingatan itu kembali lebih jelas sekarang. Keluarga Chen baru tiba di Indonesia 2 tahun sebelumnya. Ayahnya bekerja di Binatu. Ibunya membersihkan kantor pada malam hari. Ketika Arman jatuh sakit, mereka ketakutan bukan hanya karena kesehatannya, tetapi juga biaya medis yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Ayahmu sangat khawatir tentang tagihan. Aku ingat dengan suara keras. Aku ingat dia mencoba bekerja dari rumah sakit, menggunakan telepon umum di lorong untuk menghubungi bosnya. Arman mengangguk, matanya berkilauan dengan air mata yang tak tertumpah. Dan Anda berbicara dengan layanan sosial rumah sakit. Anda menemukan program bantuan yang kami penuhi syaratnya. Anda tinggal setelah shift Anda untuk mengisi formulir dengan orang tuaku karena mereka tidak cukup mengerti bahasa Indonesia. Aku telah melupakan detail-detail itu, tetapi sekarang mereka kembali dalam gelombang. Aku begadang larut malam pada minggu itu, membantu keluarga Chen menavigasi tidak hanya sistem medis, tetapi juga sistem bantuan keuangan yang akan mencegah mereka bangkrut. Aku juga ingat, lanjut Arman, bahwa ketika anak-anak lain di bangsal menghindariku karena aku tidak berbicara bahasa Indonesia dengan sempurna, Anda mengatur permainan di mana bahasa tidak menjadi masalah. Anda membantuku mendapatkan teman. Untuk pertama kalinya sejak kami datang ke negara ini, aku merasa seperti aku termasuk di suatu tempat. Kamu adalah anak yang sangat pemberani, kataku, dan sangat cerdas. Aku ingat kamu belajar kata-kata baru dalam bahasa Indonesia setiap hari. Karena Anda yang mengajarkanku, jawabnya. Dan ketika aku keluar, Anda memberi ayahku nomor telepon pribadi Anda. Anda mengatakan kepadanya bahwa jika aku membutuhkan bantuan dengan sekolah atau jika aku punya pertanyaan tentang kedokteran sebagai karir, dia bisa menelepon Anda. Aku juga mengingat itu. Aku telah melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Arman. Tekad dan rasa ingin tahu yang aku tahu akan membawanya jauh jika dia memiliki kesempatan yang tepat. Ayahku menyimpan kertas itu di dompetnya selama bertahun-tahun, lanjut Arman. Tetapi ketika dia akhirnya mencoba menelepon, nomornya sudah tidak terhubung. Anda telah pindah pekerjaan dan pindah rumah. Aku pindah ke rumah sakit Riverside General. Aku membenarkan, itu lebih dekat ke rumah setelah putraku lahir. Dimas, kata Arman, dan aku terkejut dia mengingat nama yang kusebutkan secara singkat tadi malam. Iya Dimas, jawabku, merasakan sakit yang akrab saat memikirkan putraku yang tidak lagi berbicara denganku. Arman memperhatikan perubahan ekspresiku, tetapi tidak mendesak. Sebaliknya, dia melanjutkan ceritanya. Setelah keluar dari rumah sakit, aku terobsesi untuk membuktikan bahwa aku layak atas kebaikan yang Anda tunjukkan kepada kami. Aku belajar terus-menerus. Aku belajar bahasa Indonesia dengan sempurna. Aku mendapatkan beasiswa untuk sekolah-sekolah terbaik. Aku membangun perusahaanku bukan hanya demi kesuksesan, tetapi karena aku ingin menjadi tipe orang yang bisa membantu orang lain dengan cara yang sama seperti Anda membantu kami. Aku tidak bisa berkata-kata. Gagasan bahwa sesuatu yang telah kulakukan selama pekerjaan rutin sebagai perawat memiliki dampak seperti itu pada kehidupan seseorang sungguh luar biasa. Setiap tahun, lanjut Arman, pada peringatan hari aku keluar dari rumah sakit, aku mendonasikan 12 juta rupiah kepada program dukungan keluarga di rumah sakit. Itu adalah caraku untuk menghormati apa yang Anda lakukan untuk kami. Tetapi, aku selalu merasa itu tidak memadai,
karena aku tidak pernah bisa mengucapkan terima kasih secara pribadi. 12 juta rupiah setiap tahun, selama lebih dari 30 tahun. Aku menyadari bahwa tindakan kebaikan kecilku secara tidak langsung telah menghasilkan lebih dari 360 juta rupiah dalam bantuan untuk keluarga yang berada dalam krisis. Dan sekarang, kata Arman dengan suara penuh emosi, aku tidak hanya menemukan Anda lagi, tetapi aku menemukan bahwa Anda telah menyelamatkan Siti dengan cara yang sama seperti Anda menyelamatkanku. Bukan secara medis, tetapi secara emosional, secara spiritual. Siti muncul di pintu saat itu mengenakan pakaian bersih dan kering, rambutnya berkilauan setelah mandi. Dia berlari dan naik ke sofa di antara kami. "Kalian bicara apa?" tanyanya penasaran. Ayah sedang bercerita kepada Ayu tentang ketika ayah masih kecil dan dia membantu ayah di rumah sakit, jelas Arman. Siti menatapku dengan takjub yang baru. "Kamu membantu ayah ketika dia kecil seperti kamu membantuku?" "Ya," jawabku, tersenyum pada ekspresi keheranannya. "Sepertinya kamu adalah malaikat pelindung spesial kami," kata Siti dengan serius. "Kamu menyelamatkan ayah dulu dan sekarang kamu menyelamatkanku. Itu bukan kebetulan." Arman dan aku bertukar pandang. Kebijaksanaan polos putrinya telah menangkap persis betapa surrealnya seluruh situasi itu. "Siti benar," kata Arman lembut. "Ini bukan kebetulan, ini takdir. Dan sekarang kita akhirnya menemukan Anda lagi. Kita tidak akan membiarkan Anda menghilang lagi." Dia berbalik ke arahku dengan ekspresi serius. "Ayu, Siti menyebutkan tadi malam bahwa Anda tidak punya tempat tinggal. Aku tidak tahu keadaan apa yang menyebabkan situasi itu, dan Anda tidak perlu menceritakannya kepadaku jika tidak mau. Tetapi yang aku tahu adalah ini. Aku berutang budi kepada Anda yang tidak akan pernah bisa kubayar sepenuhnya. Dan yang lebih penting, Siti jelas telah membentuk ikatan yang kuat dengan Anda." "Itu benar," sela Siti. "Ayu adalah orang paling baik yang pernah ku kenal sejak ibu meninggal. Dia membuatku merasa aman ketika aku sangat takut." Arman memegang tangan putrinya, kemudian dia menatapku langsung. "Aku ingin menawarkan Anda rumah di sini, bersama kami. Bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai keluarga. Siti membutuhkan sosok ibu dalam hidupnya, dan Anda jelas memiliki bakat alami untuk merawat orang lain." Jantungku berdetak kencang. "Arman, itu sangat murah hati, tetapi aku tidak bisa menerima amal." "Itu bukan amal," katanya dengan tegas. "Itu keadilan. Itu adalah alam semesta yang akhirnya menyeimbangkan keadaan. Selain itu," tambahnya sambil tersenyum, "Siti telah memberitahuku bahwa Anda membuat coklat panas terbaik yang pernah dia cicipi seumur hidupnya. Dan sebagai ayah tunggal, aku jelas butuh bantuan di departemen kuliner." Siti tertawa, bertepuk tangan. "Oh ya, dan Ayu tahu lagu pengantar tidur dan membuat suara lucu saat bercerita." Aku menatap mereka berdua, ayah miliarder ini dan putrinya yang berharga, menawarkanku sesuatu yang telah hilang dariku selamanya. Keluarga yang benar-benar mencintaiku. Tetapi sebagian dari diriku masih tidak bisa percaya itu nyata. "Bagaimana jika mantan suamiku dan anakku mencoba menimbulkan masalah untuk kalian?" tanyaku. "Mereka tidak akan mau orang seperti kalian tahu orang seperti apa aku sebenarnya." Arman mengerutkan kening. "Orang seperti apa Anda?" "Ayu, Anda adalah tipe orang yang berkorban untuk orang lain. Anda adalah tipe orang yang menggunakan sisa $10 Amerikanya untuk membantu orang asing. Anda adalah tipe orang yang begadang semalaman menjaga seorang gadis kecil yang ketakutan tetap hangat. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang Anda. Aku tahu siapa Anda." Siti meringkuk di lenganku. "Maukah kamu tinggal, Ayu? Tolong katakan ya,
Aku tidak mau kamu pergi. Aku melihat sekeliling rumah yang indah ini. Kepada pria sukses ini yang mengingatku dengan rasa terima kasih seperti itu setelah 30 tahun. Kepada gadis kecil berharga ini yang telah kehilangan ibunya dan yang sekarang menatapku dengan harapan murni di matanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku mengizinkan diriku untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ceritaku tidak berakhir dengan pengabaian dan pengkhianatan. Mungkin itu baru saja dimulai. 3 bulan setelah malam badai yang mengubah hidupku itu, aku terbangun di kamar yang masih terasa seperti mimpi. Suite yang diberikan Arman di rumah megahnya lebih besar dari seluruh apartemen tempat aku tinggal bersama Arman. Jendela dari lantai ke langit-langit menunjukkan taman yang terawat sempurna, dan setiap pagi aku terbangun dengan suara tawa Siti saat dia bermain di halaman. Transisinya berjalan lebih alami dari yang pernah kubayangkan. Arman menepati janjinya untuk memperlakukanku seperti keluarga, bukan sebagai karyawan. Aku memiliki sayap rumahku sendiri, mobil sendiri, kartu kredit tanpa batas yang jarang kugunakan karena aku tidak terbiasa menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Tetapi lebih dari kemewahan, yang benar-benar mengubahku adalah merasa dihargai kembali. Siti dan aku telah mengembangkan rutinitas yang indah. Setiap pagi, kami sarapan bersama sebelum dia pergi ke sekolah swastanya. Pada sore hari, aku membantunya dengan pekerjaan rumahnya. Aku membacakan cerita untuknya dan kami mulai memasak bersama. Dia memanggilku Tante Ayu sekarang, dan setiap kali dia melakukannya, hatiku dipenuhi kehangatan yang telah kulupakan keberadaannya. Arman juga luar biasa. Dia memastikan aku memiliki semua yang kubutuhkan, tetapi tidak pernah membuatku merasa seperti beban. Faktanya, dia terus-menerus menegaskan yang sebaliknya. Ayu, katanya kepadaku seminggu sebelumnya saat kami bertiga makan malam bersama. Siti benar-benar berubah sejak kamu datang. Dia lebih bahagia, lebih percaya diri, dan aku akhirnya merasa memiliki dukungan yang kubutuhkan untuk menjadi ayah yang pantas dia dapatkan. Itu benar. Sejak kematian istrinya, Dewi, 2 tahun sebelumnya, Arman berjuang untuk menyeimbangkan tuntutan kerajaan bisnisnya dengan membesarkan Siti. Sekarang, dengan bantuanku, dia bisa bekerja sambil tahu putrinya berada di tangan yang penuh kasih. Pagi ini khususnya terasa istimewa. Arman telah mengatur agar Siti dan aku pergi berbelanja untuk mencari gaun untuk acara amal gala yang diselenggarakan yayasannya setiap tahun. Itu adalah acara besar yang dihadiri oleh orang-orang paling penting di kota, dan Arman bersikeras kami berdua menjadi tamu kehormatannya. "Apakah kamu gugup tentang gala?" tanya Siti saat kami berjalan melewati butik paling eksklusif di kota. Pemiliknya, seorang wanita elegan bernama Nyonya Ratih, memberi kami perhatian pribadi penuh. Sedikit, aku mengakui. Aku belum pernah menghadiri acara seanggun ini. Yah, tidak pernah. "Kamu akan terlihat cantik," kata Siti dengan kepercayaan diri anak berusia 8 tahun. "Ayah bilang kamu punya kecantikan alami yang tidak butuh banyak perhiasan." Nyonya Ratih mengangguk setuju saat dia menyesuaikan gaun biru tua yang harganya lebih mahal dari mobil yang kujual beberapa bulan sebelumnya. "Anak itu benar. Anda memiliki keanggunan klasik, Nyonya. Warna ini menonjolkan mata Anda dengan sempurna." Saat aku melihat diriku di cermin seukuran tubuh, aku hampir tidak mengenali diriku. Bulan-bulan makanan enak, istirahat yang cukup, dan, yang lebih penting, merasa dicintai dan dihargai telah menghapus tahun-tahun stres dari wajahku. Rambutku kini dipotong dan ditata secara profesional, bersinar lagi. Gaun itu membuatku terlihat canggih, percaya diri. "Kamu suka?" tanya Siti sambil bertepuk tangan. "Aku suka sekali," jawabku jujur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku terlihat seperti seseorang yang pantas berada di tempat-tempat indah. Setelah berbelanja, kami kembali ke rumah dan mendapati Arman di kantornya. Tetapi dia tidak sendirian.
Aku bisa mendengar suara-suara meninggi dari lorong. Dan ketika kami mendekat, aku langsung mengenali salah satunya. Perutku mencelos. "Arman," kataku cepat kepada Siti. "Pergi ke kamarmu tolong. Orang dewasa perlu bicara." Dia mengerutkan kening tetapi menurut. Aku mendekati kantor, di mana aku bisa mendengar percakapan dengan jelas. "Dengar Bapak Chen," kata Arman dengan suara menawan yang dia gunakan ketika dia menginginkan sesuatu. "Aku mengerti Ayu menceritakan versinya tentang perpisahan kami, tetapi ada dua sisi untuk setiap cerita. Mantan istriku bisa sangat manipulatif ketika dia menginginkan sesuatu." "Manipulatif?" jawab Arman, dan aku bisa mendengar es dalam suaranya. "Apakah Anda merujuk pada ketika dia menjual rumahnya untuk membayar pengobatan kanker Anda?" Ya, tetapi Anda tidak mengerti. Dia menjadi obsesif, mengontrol. Dia tidak mengizinkanku membuat keputusanku sendiri tentang pengobatanku. Dan setelah itu, ketika aku pulih, dia menjadi posesif, cemburu terhadap pemulihanku. Aku mengepalkan tangan, merasakan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan yang akrab terhadap kebohongan Arman. "Dan sekarang," lanjut Arman, "aku tahu dia tinggal di sini. Mungkin mengisi kepala Anda dengan cerita tentang betapa buruknya aku. Kenyataannya adalah Ayu selalu punya masalah dalam mempertahankan hubungan yang sehat. Tanya saja anak kami, Dimas." Saat itulah aku mendengar suara kedua yang membuat darahku membeku. "Itu benar," kata Dimas, putraku sendiri. "Ibuku memiliki pola perilaku toksik. Dia selalu membuat dirinya menjadi korban, tetapi sebenarnya dia sangat manipulatif dan menuntut. Kami datang untuk memperingatkan Anda sebelum dia menimbulkan masalah dalam keluarga Anda juga." Memperingatkan. Mantan suamiku dan putraku datang untuk memperingatkan Arman tentang diriku. Setelah berbulan-bulan diam, sekarang setelah mereka tahu tentang hidup baruku, mereka muncul untuk mencoba menghancurkannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk ke kantor. "Halo, Arman, Dimas." Keduanya berbalik ke arahku dan aku bisa melihat keterkejutan di wajah mereka. Terutama Dimas tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Selama pertemuan terakhir kami, aku adalah wanita yang hancur, putus asa. Sekarang, berpakaian elegan, bersinar dengan kesehatan dan kepercayaan diri, aku adalah orang yang sama sekali berbeda. "Ayu," kata Arman, mendapatkan kembali ketenangannya. "Kamu terlihat baik." Aku menyelesaikan. "Aku terlihat baik karena aku baik-baik saja, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun." Dimas berdeham. "Bu, kita perlu bicara secara pribadi." "Semua yang kalian miliki untuk dikatakan, bisa kalian katakan di depan Arman," jawabku. "Aku tidak punya rahasia dengan keluargaku." "Keluargamu?" ulang Arman dengan jijik. "Ayu, jangan konyol. Orang-orang ini bukan keluargamu. Aku mantan suamimu, dia putramu. Kami adalah keluarga aslimu." Arman berdiri dari mejanya, dan meskipun dia bukan pria yang mengintimidasi secara fisik, ada sesuatu dalam kehadirannya yang memenuhi ruangan. "Bapak-bapak," katanya dengan suara terkontrol. Aku pikir ada kebingungan di sini. Ayu benar-benar bagian dari keluargaku. Dia telah menjadi berkat bagi putriku dan bagiku. Jadi apapun yang kalian datang untuk katakan, sebaiknya itu sangat penting untuk membenarkan menerobos masuk ke rumahku dan berbicara seperti itu tentang seseorang yang sangat kuhormati. Arman mencoba mendapatkan kembali kendali atas percakapan. "Bapak Chen, Ayu mungkin tidak memberitahu Anda bahwa aku meninggalkan istriku, Rina, untuk mencoba berdamai dengannya. Kami telah bekerja pada hubungan kami." Aku tertawa. Suara tawa tulus yang mengejutkan semua orang. "Bekerja pada hubungan kita? Arman, kita tidak bicara selama 4 bulan. Dan kamu tidak meninggalkan Rina. Rina meninggalkanmu ketika dia tahu kamu menghabiskan uangnya untuk berjudi." Wajah Arman memerah.
Itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu itu? Karena Rina meneleponku minggu lalu, jawabku. Dia ingin meminta maaf atas hal-hal mengerikan yang dia katakan padaku pada hari kamu mengusirku dari rumah. Rupanya, menemukan bahwa pria yang dia pikir sukses dan stabil sebenarnya adalah penjudi kompulsif, memberinya perspektif baru tentang siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam cerita kami. Dimas campur tangan dengan putus asa. Bu, ini persis yang kami bicarakan. Kamu selalu harus mengungkit-ungkit masalah lama. Kamu selalu harus membuat orang lain terlihat buruk agar kamu terlihat baik. Aku berbalik ke arah putraku, mempelajari wajahnya. Dia berusia 31 tahun. Dia sukses, tampan. Dia juga persis seperti ayahnya dalam hal-hal yang paling penting. Dimas, kataku lembut, tahukah kamu berapa banyak uang yang kuhabiskan untuk pendidikanmu? Apa hubungannya itu dengan 1.400.000.000 rupiah? Lanjutku. Sekolah swasta, universitas, sekolah hukum, aku bekerja shift ganda selama bertahun-tahun untuk memastikan kamu tidak pernah punya utang mahasiswa. Tidak ada yang memintamu melakukan itu, gumamnya. Kamu benar. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, karena aku ingin memberimu kesempatan terbaik. Alasan yang sama, aku menjual rumah kami untuk menyelamatkan hidup ayahmu. Dimas mengalihkan pandangannya. Tidak nyaman. Tetapi inilah perbedaannya. Aku melanjutkan. Suaraku semakin kuat. Siti berterima kasih kepadaku ketika aku membuatkannya sarapan. Arman berterima kasih kepadaku ketika aku membantunya dengan hal kecil seperti mengatur kalendernya. Dalam 3 bulan, aku telah menerima lebih banyak rasa terima kasih dan cinta sejati dari keluarga ini daripada dalam 30 tahun dengan kalian berdua. Itu karena mereka menginginkan sesuatu darimu, kata Arman dengan putus asa. Orang kaya selalu menginginkan sesuatu. Arman mendekat dan ketika dia berbicara, suaranya mematikan dalam ketenangannya. Bapak Arman, izinkan aku menjelaskan sesuatu tentang kekayaan sejati. Kekayaan sejati bukanlah tentang uang. Ini tentang memiliki orang-orang dalam hidupmu yang mencintaimu apa adanya. Bukan karena apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Ayu memberiku itu ketika aku adalah anak yang sekarat di rumah sakit. Ketika aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan sebagai imbalan. Dan dia memberikannya lagi padaku sekarang dengan Siti. Kalian berdua, sebaliknya, tampaknya hanya menghargai Ayu ketika dia dapat menguntungkan kalian secara finansial. Arman dan Dimas bertukar pandang, dan aku bisa melihat bahwa mereka dengan cepat kehilangan pijakan. Selain itu, tambah Arman, aku mengambil kebebasan untuk menyelidiki sedikit sebelum pertemuan ini. Arman, maukah Anda menjelaskan mengapa Anda berutang 600 juta rupiah dalam utang judi? Atau Dimas, mengapa firma hukum Anda diselidiki karena penggelapan dana klien? Warna memudar dari wajah keduanya. Dimas membuka mulutnya untuk memprotes, tetapi Arman memotongnya. Bapak-bapak, aku sarankan kalian pergi sekarang. Dan jika kalian mengganggu Ayu lagi dengan cara apapun, aku akan memastikan penyelidikan itu mendapat semua perhatian yang pantas mereka dapatkan. Aku mengamati mereka saat mereka pergi. Kedua pria ini yang telah mendefinisikan hidupku begitu lama, kini kecil dan kalah. Dimas berbalik sekali di pintu. Bu, katanya. Dan untuk sesaat, dia terdengar seperti anak kecil yang pernah dia alami. Jika kamu butuh sesuatu, aku tidak butuh apa-apa darimu, jawabku lembut. Tapi Dimas, jika kamu butuh ibu yang sesungguhnya, kamu tahu di mana menemukanku. Setelah mereka pergi, Arman meletakkan tangan dengan lembut di bahuku. Kamu baik-baik saja? Aku memikirkan pertanyaan itu sejenak.
Kemudian aku tersenyum. Tahukah kamu? Ya, aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, itu sepenuhnya benar. 1 tahun setelah malam badai yang mengubah takdirku itu, aku berdiri di taman rumah megah keluarga Chen, melihat Siti berlatih rutinitas tariannya untuk resital sekolah. Matahari sore menciptakan lingkaran emas di sekitar sosok kecilnya saat dia berputar dan melompat dengan keanggunan alami seorang balerina. "Tante Ayu!" teriaknya, berlari ke arahku setelah menyelesaikan rutinitasnya. "Lihat bagaimana aku melakukan grand jute yang sempurna. Bu guru bilang aku salah satu murid terbaiknya." "Aku melihatnya, sayang," jawabku, memeluknya erat. "Kamu spektakuler. Ibumu pasti sangat bangga." Siti mulai berbicara lebih banyak tentang ibunya yang telah meninggal dalam beberapa bulan terakhir. Dan aku telah belajar untuk menghormati ingatan itu daripada merasa terancam olehnya. Dewi Chen, menurut semua cerita, adalah wanita yang luar biasa. Dan aku tidak akan pernah mencoba menggantikannya. Sebaliknya, aku telah menemukan tempat unikku sendiri di hati Siti. "Tahukah kamu?" kata Siti, memegang tanganku saat kami berjalan menuju rumah. "Aku pikir ibu mengirimmu kepada kami. Malam sebelum badai, aku memimpikannya. Dia bilang seseorang yang sangat istimewa akan segera datang untuk menjaga ayah dan aku." Hatiku mencelos karena emosi. Siti sekarang berusia 9 tahun, tetapi terkadang dia menunjukkan kebijaksanaan yang membuatku terkesiap. Kami masuk ke rumah dan menemukan Arman di dapur, sesuatu yang masih mengejutkanku setelah waktu ini. Salah satu pria paling kuat di dunia, tetapi bersikeras menyiapkan makan malam keluarga pada hari Minggu. Hari ini dia berjuang dengan apa yang tampak seperti pasta carbonara. "Butuh bantuan?" tanyaku, tertawa melihat ekspresi konsentrasi di wajahnya. "Pasti," dia mengakui. "Aku tidak mengerti bagaimana sesuatu yang begitu sederhana bisa begitu rumit." Kami bekerja bersama di dapur, rutinitas yang telah kami sempurnakan selama berbulan-bulan. Siti menata meja, sementara Arman dan aku menyelesaikan makan malam. Momen-momen sederhana, domestik ini telah menjadi hal yang paling berharga dalam hidup baruku. Saat makan malam, Arman mengumumkan berita yang telah dia simpan. "Aku telah membuat keputusan penting tentang yayasan," katanya, menatapku langsung. "Aku ingin Ayu menjadi direktur eksekutif program dukungan keluarga rumah sakit." Aku hampir tersedak anggurku. "Arman, itu... aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak punya pengalaman menjalankan yayasan." "Anda punya 35 tahun pengalaman, memahami persis apa yang dibutuhkan keluarga dalam krisis medis," jawabnya. "Dan yang lebih penting, Anda punya hati untuk melakukannya dengan benar. Gajinya akan menjadi 2.700.000.000 rupiah per tahun, ditambah tunjangan dan anggaran 50 miliar rupiah setiap tahun untuk program." 2.700.000.000 rupiah. Lebih banyak uang daripada yang pernah kudapatkan untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar penting. Selain itu, tambahnya sambil tersenyum, pekerjaan itu mengharuskan Anda tinggal dekat dengan kantor pusat, yang kebetulan berjarak 10 menit dari sini. Jadi, Anda harus tinggal di rumah tamu secara permanen. Siti bertepuk tangan dengan gembira. "Itu berarti kamu tidak akan pernah pergi." Aku menatap mereka berdua, keluarga ini yang telah menyelamatkanku dalam segala hal, dan merasakan air mata rasa syukur memenuhi mataku. "Ya," bisikku, "aku terima." Setelah makan malam, saat Siti mengerjakan pekerjaan rumahnya dan Arman meninjau beberapa dokumen,
Aku duduk di ruang favoritku sambil membaca. Itu adalah ruang yang nyaman, dengan jendela yang menghadap ke taman, penuh dengan buku dan perapian yang membuat segalanya terasa seperti rumah. Ponselku berdering, menunjukkan nomor yang tidak kukenal. Aku ragu. Lalu aku menjawab. "Ayo?" Terdengar suara yang akrab tetapi tegang. "Ini Rina, saudara perempuanku. Kami belum berbicara sejak dia memilih pihak Arman dalam perceraian kami." "Halo Rina," jawabku dengan hati-hati. "Ayu, aku perlu minta maaf." Suaranya pecah. "Joko meninggalkanku minggu lalu. Dia mengambil setengah dari tabungan kami dan pindah dengan sekretarisnya. Dan ketika aku mencoba menelpon Arman untuk bicara tentang apa yang terjadi padamu, dia menutup teleponku. Dia bilang dia tidak mau mendengar tentang wanita dramatis." Diam. Kemudian dia melanjutkan. "Aku menyadari bahwa selama berbulan-bulan ini aku berada di pihak yang salah. Kamu adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai sepenuhnya, dan aku meninggalkanmu ketika kamu paling membutuhkanku." "Rina," aku memulai. "Jangan," dia memotongku. "Biarkan aku menyelesaikan. Aku melihat foto-foto di majalah tentang acara amal di mana kamu tampil bersama keluarga Chen. Kamu terlihat bersinar, bahagia. Dan aku menyadari bahwa kamu menemukan keluarga sejati setelah keluarga darahmu mengecewakanmu begitu parah." Foto-foto itu. Gala Ama telah diliput oleh beberapa majalah sosial, dan memang aku muncul di beberapa foto bersama Arman dan Siti. Di salah satunya, kami bertiga tertawa selama pidato Arman, dan siapapun yang melihatnya dapat melihat bahwa kami adalah keluarga, terlepas dari kurangnya ikatan darah. "Aku tidak menelpon untuk meminta kamu memaafkanku," lanjut Rina. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku salah, sangat salah. Dan aku senang kamu menemukan orang-orang yang menghargaimu sebagaimana mestinya." Setelah menutup telepon, aku duduk merenungkan percakapan itu. Setahun yang lalu, panggilan seperti itu akan menghancurkanku secara emosional. Sekarang, itu hanya mengkonfirmasi bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Seminggu kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Aku berada di kantor baruku di yayasan, meninjau proposal untuk program rumah sakit baru ketika asistenku mengumumkan bahwa aku kedatangan tamu. Dimas masuk ke kantorku, tetapi itu adalah Dimas yang hampir tidak kukenali. Dia terlihat lebih tua, lebih kurus, dan ada sesuatu yang kalah di matanya. "Bu," katanya, berhenti di dekat pintu seolah dia tidak yakin apakah dia diterima. "Dimas, apa yang bisa kubantu?" Dia melihat sekeliling kantorku yang elegan, memperhatikan gelar di pintu, foto-foto Siti dan Arman di mejaku. Aku datang untuk meminta maaf," katanya akhirnya. "Dan untuk memberitahumu bahwa aku kehilangan pekerjaanku. Penyelidikan yang Bapak Chen sebutkan menemukan beberapa ketidakberesan. Tidak ada yang kriminal, tetapi cukup untuk membuatku dipecat." Dia duduk tanpa diundang, sesuatu yang Dimas yang arogan sebelumnya tidak akan ragu lakukan. "Aku juga datang untuk memberitahumu bahwa kamu benar tentang ayah. Rina bukan satu-satunya. Ada wanita lain, dan semuanya berakhir dengan cara yang sama ketika mereka tahu tentang utang judinya. Dia sekarang tinggal di apartemen satu kamar, meminjam uang dari siapapun yang mau mendengarkannya." Aku turut prihatin mendengarnya, kataku jujur. "Benarkah?" tanyanya terkejut. "Setelah semua yang kami lakukan padamu?" Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. "Dimas, aku marah untuk waktu yang lama, terluka, tetapi kehidupan yang kumiliki sekarang lebih baik daripada apapun yang bisa kubayangkan. Di satu sisi, kalian berdua membantuku dengan memaksaku untuk menemukan jalanku sendiri."
Dimas mengangguk perlahan, air mata terbentuk di matanya. Bu, apakah ada cara kita bisa mencoba lagi? Aku tidak berharap kamu memaafkanku segera, tetapi mungkin kita bisa... Dimas, kataku lembut, kamu akan selalu menjadi putraku. Aku akan selalu mencintaimu. Tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang diperoleh, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Waktu? Tanyanya penuh harap. Jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupku, kamu harus menunjukkan bahwa kamu telah berubah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Kalau begitu, mulailah dengan mencari bantuan nyata, terapi, bekerja pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu siap untuk jujur tentang kesalahan yang telah kamu buat, tanpa alasan, tanpa menyalahkan orang lain, maka kita bisa bicara tentang membangun kembali hubungan. Setelah dia pergi, aku menelpon Arman untuk memberitahunya tentang kunjungan itu. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tanyanya. Damai, jawabku, terkejut menyadari bahwa itu benar. Aku tidak merasakan kebutuhan akan balas dendam yang pernah kumiliki. Aku tidak merasakan keputusasaan untuk diterima yang biasa kurasakan. Jika Dimas benar-benar berubah, dia akan disambut dalam hidupku. Tetapi jika tidak, aku juga akan baik-baik saja. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama seperti biasa. Siti bercerita tentang harinya di sekolah. Arman berbagi cerita lucu dari pekerjaannya. Dan aku duduk di sana merasakan rasa syukur yang luar biasa atas kehidupan yang tidak terduga ini. Kemudian, setelah Siti pergi tidur, Arman dan aku duduk di teras melihat bintang-bintang. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika badai itu tidak datang? Tanyanya. Aku memikirkan pertanyaan itu. Terkadang, tetapi kemudian aku menyadari bahwa semuanya harus terjadi persis seperti yang terjadi untuk membawaku ke sini. Pernikahanku harus berakhir. Hubunganku dengan Dimas harus putus. Aku harus berada di titik terendahku agar bisa sepenuhnya menghargai ini. Aku pikir kamu benar, kata Arman lembut. Dan aku pikir Dewi akan senang mengetahui bahwa Siti memiliki seseorang yang sangat mencintainya sepertimu. Aku tersenyum, memikirkan wanita yang tidak pernah kukenal, tetapi kuhormati setiap hari dengan mencintai putrinya. Tahukah kamu apa yang paling mengejutkan? Kataku padanya. Selama bertahun-tahun, aku pikir nilaiku ada pada apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Berapa banyak uang yang bisa kuberikan? Berapa banyak yang bisa kukorbankan? Berapa banyak rasa sakit yang bisa kutahan tanpa mengeluh? Tetapi di sini kalian menghargaiku hanya karena menjadi diriku. Siti mencintaiku karena aku membacakan cerita dan membuat panekuk berbentuk hati. Kamu menghormatiku karena kamu melihat karakterku, bukan kegunaanku. Itu karena itulah yang benar-benar penting, jawab Arman. Cinta sejati tidak meminta pengorbanan. Cinta sejati memberi dengan bebas dan menerima dengan rasa syukur. Saat kami duduk dalam keheningan yang nyaman di malam hari, aku merenungkan perjalanan luar biasa yang telah terjadi setahun terakhir ini. Aku telah memulainya sebagai wanita yang hancur, dikhianati oleh orang-orang yang paling kucintai, tidur di bawah hujan tanpa uang sepeser pun. Sekarang aku memiliki karir yang bermakna, keluarga yang penuh kasih, dan yang lebih penting, kedamaian batin yang belum pernah kualami sebelumnya. Ponsel Arman berdering, dan dia memeriksa pesan itu dengan cepat. Itu direktur rumah sakit anak, katanya kepadaku. Dia ingin menjadwalkan pertemuan denganmu untuk bicara tentang memperluas program dukungan keluarga ke rumah sakit lain di negara itu. Aku tersenyum.
Hidup baruku bukan hanya tentang menemukan kebahagiaan pribadi. Itu adalah tentang menggunakan pengalamanku untuk membantu keluarga lain yang sedang melalui krisis yang pernah kualami. Jadwalkan pertemuannya, kataku. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saat kami masuk ke rumah, aku melewati kamar Siti dan melihatnya tidur dengan damai, memeluk boneka beruang yang kubelikan dengan sisa uang $10 Amerikaku malam hujan itu setahun yang lalu. Itu telah menjadi miliknya yang paling berharga, bukan karena nilainya, tetapi karena apa yang diwakilinya. Momen ketika orang asing memutuskan untuk menjaganya ketika dia paling membutuhkannya. Di kamarku sendiri, aku melihat foto-foto di meja riasku. Tidak ada lagi foto Arman atau Dimas. Sebagai gantinya, ada lusinan foto Siti dan Arman. Momen sehari-hari yang menjadi luar biasa hanya karena dipenuhi cinta sejati. Sebelum tidur, seperti yang kulakukan setiap malam selama 12 bulan terakhir, aku membisikkan doa syukur. Bukan hanya untuk rumah yang indah, atau pekerjaan yang bermakna, atau bahkan keamanan finansial yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Aku berterima kasih karena akhirnya belajar perbedaan antara dibutuhkan dan dicintai. Aku berterima kasih karena telah menemukan keluarga sejatiku, bukan dalam ikatan darah, tetapi dalam ikatan pilihan dan cinta timbal balik. Dan aku berterima kasih untuk badai mengerikan yang telah membersihkan hidupku yang dulu dan mempersiapkanku untuk mujizat yang menantiku di sisi lain. Terkadang, pikirku saat aku tertidur, kehilangan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang benar-benar layak dimiliki.